Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bersama saya Desi Rahmi dalam program Iqro di Abi Umi Channel. Kita akan membahas mengenai Iqro atau bacalah. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana arti dari belajar dalam Al-Quran. Sudah pasti harus ya kita dalam belajar. Nah, barang siapa yang tidak belajar, dia akan rugi dunia dan akhirat. Lalu kita akan tahu bagaimana maksud Allah dalam menurunkan ayat Al-Quran yang pertama, yaitu Iqra dalam surat Al-Alaq. Dan di situ kita akan membahas bagaimana Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW dalam belajar. Lalu kita bisa lihat adik-adik kita, anak-anak kita semuanya dalam belajar Al-Quran, mereka belajar dari bawah atau dari Iqra 1 sampai 6. Itu tandanya kita harus belajar dari bawah. Kalau misalkan dari atas, di mana pondasinya gitu kan. Nah, sahabat-sahabat semua, dalam belajar tidak ada kata terlambat. Sahabat-sahabat saudaraku semua yang saya cintai, yang sedang menyaksikan tayangan ini, kita harus mempersiapkan diri belajar menjadi terus lebih baik, karena kita harus mempersiapkan diri untuk akhir dari kehidupan kita nanti. Karena ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kosong, amal ibadahnya kosong, tidak ada catatan amal ibadah, itu yang rugi diri kita sendiri, karena kita telah menyanyiakan kehidupan. Dan ketika kita menyanyiakan kehidupan, kita akan mendapatkan balasan yang sangat luar biasa menyeramkan, yang yaitu neraka. Nauzubillahi min dzalik. Assalamualaikum Abi Shirley. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Abi gimana kabarnya? Sama, kalau nggak sehat nggak bisa duduk di sini. Ya. Alhamdulillah kita masih bisa diberi waktu untuk sharing bareng-bareng. Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kebetulan sesuai dengan tema yang kita bahas hari ini pada penayangan pertama, aku mau tanya mengenai imajinasi dan inspirasi kenapa Abi menciptakan program Iqro ini. Boleh diceritakan Abi? Bisa bantuin nggak, Sherly? Oke, ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Tidak ada daya upaya atau kekuatan kita sebagai hamba Allah, ciptaan Allah, ya, tanpa izinnya semuanya. Jadi itu inspirasi semuanya bukan kehendak Abi, ya. Karena Abi di sini sebagai ciptaannya, setelah berapa tahun kita hidup, kita coba merenung apa sih artinya hidup ini. Nah, kita buka Al-Quran, kita lihat surat pertama Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, Al-Alaq, ya, surat pertanyaan Iqra. Itu coba kita merenung, kita coba menyerahkan diri sama Allah. Itulah turun semuanya dari Allah. Bacalah. Nah, kalau kita hanya sebatas mengartikan baca, kita nggak dapat makna, nggak dapat barokah yang seluas bumi yang Allah ciptakan ini. Ya, bacalah, ya kan? Baca ada dua nih. Cuman hanya sekedar baca atau baca ingin dibimbing sama Allah. Mau baca yang mana? Yang kedua. Nah, alhamdulillah dibimbing sama Allah, ya. Begitu. Sehingga tahu maksudnya Allah. Kan yang nurunin Al-Qur'an kan Allah. Yang nyiptain bumi ini kan Allah, ya kan? Kita harus tahu maksudnya Allah. Jangan kita baca dengan nafsu kita. Betul. Salah jalan dah. Ya. Jadi sebenarnya kita harus mengartikan dulu ya bahwa Iqra ini bukan hanya sekedar membaca, tapi luas sekali artinya. Wow. Betul ya. Nah, dari Abi sendiri bagaimana mengartikan Iqra di kehidupan Abi? Yang pertama, mengartikan Iqra itu kita harus mengakui dosa-dosa kita dengan sholat tobat. Sholat tobat pun ada urut-urutannya. Pertama kita harus ingat dulu nih dosa-dosa kita, baru kita ngomong sama Allah. Kebanyakan orang kan gampang aja nih, ya Allah selesai sholat tobat, ya doanya begini, ampuni dosa kecil dan dosa besar saya. Masya Allah, Allah bukannya nggak tahu, tapi Allah pengen tahu sejujurnya
Saya menciptakan manusia itu semuanya dikasih akal pikiran. Ada akalnya kan? Iya. Ada otak kan? Iya. Ada kan? Sama Abi juga. Otak ini merekam, mulut ini berbicara, hati ini merasakan. Nah itu urutannya. Ngaku dulu sama Allah. Ketika kita ngaku, dulu katakanlah dulu saya maling ayam tetangga Pak Nurdin gitu kan. Ada berapa ekor saya ambil. Itu yang Allah inginkan. Artinya Allah tidak sia-sia memberikan kita otak. Ya. Satu kejujuran. Ya. Karena di dalam surga nanti yang setahu Abi itu orang-orang yang jujur, yang sabar. Nah, disinilah latihannya di dunia. Ya. Jujur, sabar, ya. Begitu. Jadi setelah itu kita pasrahkan sama Allah dari sholat tobat tadi. Terus kita mengakui semuanya bahwa kita tidak punya kekuatan apa-apa, ya, tanpa bimbingan Allah. Begitu, Desi. Oke. Kalau dari sisi Abi seperti itu. Coba dari Teh Shirley bagaimana cara menerapkan Iqra dalam kehidupan Teh Shirley sekarang? Bekerja atau bagaimana? Enggak, masih sekolah. Oh, masih sekolah. Gimana nih menurut Shirley? Gimana ya? Tolong dibantu. Yang udah jelas kalau anak masih sekolah, kalau nggak belajar, berarti dia tidak Iqra. Betul. Betul nggak? Betul. Iya, sekolah kan pasti belajar. Belajar. Loh, baca kan, gitu. Tapi sebenarnya belajar itu kan bukan hanya di sekolah ya, tapi juga banyak tempat kita bisa belajar. Dalam pengalaman juga kita belajar gitu, terus menerus belajar. Yang menjadi pembedanya apakah berpikir atau tidak gitu, berpikir atas pengalaman itu atau tidak, seperti itu. Tentu. Setuju tidak Abi dengan pendapat saya? Sangat setuju sekali karena pertama kali di dalam tadi kita sambung ya sholat tobat tadi, kita akhirnya tahu kita ini dihidupkan sama Allah pasti punya maksud tujuan. Ya, kita ini dikasih rezeki sama Allah pasti punya maksud tujuan Allah. Ya kan? Nah, kita ini akan dipanggil udahannya sama Allah dalam kematian. Kematian yang mana? Tinggal pilih, kematian su'ul khotimah atau husnul khotimah. Mau surga, mau neraka, gitu kan? Allah tidak pernah memaksa. Jadi kalau ada orang tua yang memaksa anaknya harus jadi dokter, itu melampaui batas. Tapi Abi, saya Ya. mau nanya. Kematian yang su'ul khotimah itu maksudnya kayak gimana? Yang tidak ngikutin di jalur Allah. Suka-suka dia, udah dikasih kitab Al-Quran, dia masih tidak pernah mau baca, tidak mau Iqra. Ya kan? Nah, gitu. Ya, nah itu yang dibilang su'ul khotimah. Begitu. Namun Abi, tidak semua orang berpikiran sama ya. Kadang ada muslim yang tidak mau belajar justru. Itu seperti apa menurut Abi? Salah. Ya, gimana? Menurut Cherry gimana? Salah besar sih, soalnya kata Abi pernah bilang kita sebagai umat manusia itu hidup ya untuk belajar. Kita nggak boleh cepat merasa puas. Kita harus terus haus akan ilmu dan belajar. Seberapa krusialnya gitu ketika manusia justru tidak belajar? Ya, Bisa ini nggak Abi dianggap manusia sombong sih menurut saya. Kalau dia udah nggak mau belajar lagi gitu. kalau dianggap sombong sih enggak juga ya. Lalu Lebih dari sombong. lebih Gitu. parah. Iya, parah ya, lebih dari sombong gitu kan. Kan Allah memberikan contoh itu ini Al-Qur'an ini kan teori. Praktek itu para utusan. Prakteknya nyata. Jadi makanya kita sebagai umat Islam berpedoman Al-Quran dan hadis, begitu. Itu tidak bisa dihindarkan lagi ya. Ya, ada teori, ada praktek. Kamu sekolah pasti ada prakteknya kan? Ada. Nggak teori semua kan? Nah, itulah. Ya. Dan ketika kita belajar itu kan harus balance ya antara ilmu agama dan ilmu duniawi mungkin. Betul. Tapi untuk dalam program sekarang atau program pemerintah sekarang kan di sekolahan belajar agamanya hanya satu mata kuliah kali ya, atau satu mata pelajaran, sedangkan sisanya semuanya duniawi. Itu seperti apa menurut Kak Steph? Atau mungkin bahkan cuma 1 jam yang tentang agama. Iya. Masya Allah ya. Kalau menurut Abi itu tanda-tanda kiamat.
ya. Sedangkan hidup kita buat kematian. Kita ini semua calon mati. Abi pernah punya pengalaman. Ada dulu temen ya di salah satu di dalam grup WA. Ya, Abi nggak tahu ternyata yang nama inisial A gitu kan. Ternyata ada 3 di grup itu. Nah, yang Abi kenal yang satu ini udah meninggal. Nah, terus dia marah, dibilang katanya udah meninggal. Nah, Abi tidak pernah mendapat minta dukungan sama siapa-siapa. Adalah teman Abi nih yang udah hijrah, ya mungkin imannya lebih baik gitu ya. Dialah yang jawab, kenapa lu marah dibilang mati? Kita semuanya juga calon mati. Masya Allah, dapat lagi ilmu. Artinya Abi mau belajar. Kalimat itu Abi pakai semuanya, bahwa kita calon mati. Nah, ketika sudah dicalonkan untuk mati, apa yang harus kita persiapkan? Kan begitu. Ya nggak? Nah, Menurut saya mengenai ilmu duniawi dan ilmu agama itu bisa diseimbangkan dengan cara niatnya. Kembali ke niat, karena ilmu duniawi itu kan semua yang menciptakan Allah. Kita juga belajar untuk memahami apa yang Allah ciptakan, jadi kita bisa lebih bersyukur, kita lebih banyak ilmu tentang mengelola apa yang telah Allah berikan di dunia ini gitu. Jadi mungkin kembali lagi ke niat. Kalau misalnya kita belajar bahasa, belajar ilmu-ilmu yang saintis seperti itu, kita kembali lagi ke niat. Ini kita belajar untuk Allah gitu. Jadi itu kembali lagi menjadi pahala. Jadi agar tidak sia-sia juga. betul. Allah memang menciptakan seperti itu ya. Kamu mau jadi perempuan, mau jadi laki, ya kan? Mau jadi dokter apa insinyur, itu kan pilihan. Ya. Nah kan? Tapi ketika kita coba mendekatkan diri, melihat semua aturan yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran, kita harus lebih banyak akhiratnya. Karena kalau kita ngejar akhirat, dunia ngikut. Tapi kalau kita ngejar dunia, apa akhirat ngikut? Enggak. Akan lebih mudah. Ya. Itu Allah yang jamin, Allah yang janji. Dan apa yang bisa Sheryl dapat di selama pembelajaran itu? Shirley tuh pernah ada satu hari di situ Shirley praktek, terus di situ Shirley nggak tahu kalau hari itu praktek. Nah, dikasih waktu cuma 30 menit dan itu susah banget buat ngapalinnya. Terus Shirley pernah ingat kata Abi itu, sebelum belajar kita harus baca doa dulu. Pokoknya kita harus selalu melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Kata Abi, kita baca doa atau kita sholawat dulu. Di situ Shirley ngejalanin itu, kemudian dikasih waktu 30 menit, ternyata Shirley udah bisa hafal itu sekitar 3 lembar dalam 15 menit. Alhamdulillah dipermudah sama Allah. Shirley dalam hati Shirley itu kayak, oh gini ya rasanya enaknya deket sama Allah gitu. Terima kasih Abi. Terima kasih. Cerita yang sangat menginspirasi ya teman-teman. Baik, menarik sekali ya Abi, pembahasan kita di awal. Kita benar-benar bertafakur, kita membahas secara mungkin dasarnya. Untuk episode-episode yang lebih lanjut lagi nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Dan untuk teman-temannya, karena waktu jualah yang membatasi kita, seperti kehidupan, kita juga ada batas waktunya. Dan jangan sampai ketika waktunya datang kita belum siap. Jadi saya Desi Rahmafitria pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.